Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok 5, dari kelompok 7, maaf, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pengemasan kaca dengan anggota yaitu Aisyah 037, saya sendiri Finansial Husna 038, Octavian Bagas 039, Nabila Zahra 040, dan Winda 042. Dan ini adalah referensi jurnal yang kami ambil yaitu dengan judul Packaging Material Use Efficiency of Commercial PET and Glass Bottle for Mineral Water. Kemasan kaca adalah wadah yang terbuat dari bahan kaca digunakan untuk menyimpan atau mengemas berbagai produk seperti makanan dan minuman. Selain itu, dapat juga digunakan untuk kemasan obat-obatan dan juga kosmetik. Pembuatan pembuatan kemasan botol kaca ini menggunakan metode blow and blow, yaitu dengan cara meniupkan angin pada pada cetakan. Setelah itu dicetak menyerupai botol. Kaca yang digunakan untuk membuat botol memiliki kepadatan 2,5 gram per centimeter kubik. Kaca dengan ketebalan dinding yang lebih tinggi memiliki ketahanan terhadap benturan yang lebih baik. Namun, kaca ini juga lebih rapuh, sehingga dinding botol kaca harus dibuat lebih detail. Baik, berikut merupakan eh, perbandingan umur simpan kemasan kaca dan PET pada produk minuman karbonasi. Jadi, dalam grafik ini dijelaskan bahwa ada tiga sampel yang ditetapkan, yaitu eh, air berkarbonasi dengan berbagai eh, kandungan CO2 masing-masing, yaitu ada water natural, ada water medium, dan water classic. Dengan water natural merupakan minuman karbonasi dengan kadar CO2 paling rendah, karena yang paling tinggi yaitu water classic. Pada grafik dapat diketahui bahwa kemasan kaca memiliki masa simpan atau shelf life lebih tinggi dibandingkan dengan kemasan PET. Jadi dalam tabel eh, dapat minuman karbonasi dapat bertahan hingga 1.000 hari pada kemasan botol kaca. Sedangkan pada kemasan PET hanya bertahan sampai 700 hari. Itu pun tidak dalam mayoritas cuma 500 hari saja. Karena ada beberapa produk yang sampai 700 hari. Hal ini membuktikan bahwa kemasan kaca eh, mampu menjaga kualitas produk dan juga mampu eh, menjaga umur simpan produk lebih lama dibandingkan dengan botol PET. Pada slide ini terdapat dua grafik yang menggambarkan hubungan antara filling volume dengan berat botolnya dan berat tutup pada kemasan kaca. Pada grafik yang pertama, menunjukkan bahwa berat botol kaca bervariasi antara 200 hingga lebih dari 600 gram, tergantung pada volume pengisian yang berkisar dari 250 hingga 1.500 mili. Pada grafik yang kedua menunjukkan bahwa berat tutup botol untuk kemasan kaca relatif konstan dengan sekitar 1 hingga 3 gram dan tidak banyak terpengaruh oleh volume pengisian. Next. Pada slide ini memperlihatkan perbandingan berat antara kemasan kaca PET baik yang sekali pakai maupun yang digunakan ulang atau reusable PET. Grafik yang sebelah kiri menunjukkan data berat botol kaca yang serupa dengan slide sebelumnya, yaitu bahwa berat botol kaca meningkat seiring dengan bertambahnya volume pengisian. Sedangkan grafik yang di sebelah kanan memperlihatkan data kemasan PET, di mana kemasan sekali pakai memiliki berat yang lebih jauh lebih ringan dibandingkan dengan kemasan kaca, dengan berat antara 10 hingga 90 gram untuk volume pengisian yang sama. Kemasan PET yang dapat digunakan kembali sedikit lebih berat dibandingkan kemasan
disposable tetapi tetap lebih ringan dari kaca. Next. Berikut melanjutkan perbandingan antara berat tutup kemasan kaca dan PET memperlihatkan variasi berdasarkan tipe tutupnya. Grafik sebelah kiri menampilkan data dari kemasan kaca dengan berat tutup yang sudah dijelaskan sebelumnya berkisar antara 1 hingga 3 gram, sedangkan grafik sebelah kanan menunjukkan bahwa berat tutup pada kemasan PET bervariasi lebih besar tergantung pada jenis tutupnya. Beratnya berkisar antara 1 hingga 7 gram. Kesimpulannya, kemasan kaca secara keseluruhan lebih berat daripada kemasan PET, baik dari segi botolnya maupun tutupnya. Kemasan PET menawarkan bobot yang lebih ringan, terutama pada versi yang sekali pakai. Meskipun yang berulang kali pakai, PET juga lebih ringan dari kaca. Next. Nah, selanjutnya ada perbandingan harga dari kedua kemasan tersebut. Nah, kemasan PET cenderung lebih murah dengan seiring bertambahnya volume pengisiannya jika dibandingkan dengan kemasan atau botol lainnya. Nah, pada kemasan kaca bisa menembus atau bisa mencapai harga di 1,8 euro. Namun kalau kemasan PET hanya stuck di 1,4 euro. Dan kemasan kaca ini paling murah di harga 0,6 euro, sedangkan kemasan PET atau kemasan plastik bisa sampai 0,2 euro. Next. Pengemasan menggunakan kaca memiliki beberapa kelemahan serta kelebihan dalam penggunaannya. Untuk kelebihannya antara lain seperti yang pertama, kemasan kaca dinilai lebih menarik untuk dijadikan bahan kemasan produk pangan. Yang kedua, mampu menjaga kualitas produk lebih baik daripada kemasan plastik, contohnya minuman berkarbonasi. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan berkali-kali. Disebutkan dalam jurnal kemasan kaca atau botol digunakan kembali sebanyak 40 kali. Untuk kekurangannya, yang pertama kemasan kaca mudah pecah dan tidak tahan benturan. Yang kedua, mempunyai bobot lebih berat dibanding dengan kemasan lainnya seperti kemasan plastik. Kemudian yang ketiga, biaya produksi lebih mahal dari kemasan plastik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, kedengaran nggak suaraku? Silakan, Masuk. Puan Rahani. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifat Hassani dengan saya 01 dan saya ingin bertanya pada slide sebelumnya bahwa disebutkan kalau kemasan kaca itu dapat digunakan kembali sebanyak 40 kali. Jadi pertanyaanku adalah apakah dalam jurnal yang kalian ambil itu tidak disebutkan pada kemasan reusable PET dapat digunakan berapa kali? Jika ada, minta tolong bandingkan dengan kemasan kaca di mana lebih efisien mana gitu pada saat digunakan. Terima kasih. Baik, mungkin ditampung dulu. Selanjutnya mungkin dari Selvina. Oke, baik. Saya Salvina Puspitasari dengan PM 024. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari kemasan kaca ini, apakah menurut kalian kemasan kaca ini tergolong dalam kemasan yang ramah lingkungan jika dibandingkan dengan kemasan PET? Terima kasih. Baik, mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan pertama dari Pak Tasani. Sedikit saya ulang, yaitu terkait dengan ada apa tidak di jurnal terkait berapa kali dapat digunakan lagi untuk reusable PET ya, dan apakah eh, terkait dengan efektivitas penggunaan kemasan kaca juga. Baik, di jurnal seingat saya disebutkan kalau reusable PET itu dapat digunakan sebanyak 25 kali, jadi lebih sedikit dibandingkan dengan
botol kaca. Terkait efektivitas sebenarnya tergantung dengan penggunaan ya atau kebutuhan. Mungkin kalau di Indonesia sendiri eh, kebanyakan kebanyakan minuman yang dijual di minimarket itu menggunakan botol plastik ya, botol plastik. Namun ada beberapa mungkin yang menggunakan botol kaca. Itu juga tergantung pada penggunaan atau kebutuhan. Kalau dari jurnal tadi kan dijelaskan kalau minuman karbonasi itu lebih bagus di menggunakan kemasan kaca. Nah, sedangkan kita lihat di minimarket kebanyakan minuman karbonasi masih menggunakan kemasan plastik. Habis itu karena mungkin kekurangan botol kaca yang pertama berat dan juga kalau terjadi benturan itu bisa pecah. Nah, itu perlu dipikirkan juga dari industrinya terkait dengan distribusi dan juga biaya produksi. Namun kalau kita lihat minuman-minuman eh, yang mengandung alkohol itu setahu saya hampir semua menggunakan kemasan kaca. Mungkin karena pertama kemasan kaca terlihat lebih mewah atau lebih elegan, itu juga disebutkan dalam jurnal. Yang kedua eh, lebih rapat, jadi apa tuh lebih mampu mencegah oksigen masuk sehingga tidak mengoksidasi alkohol yang mana dapat berpengaruh pada rasa. Jadi kalau ditanya efektivitasnya bagaimana, ini tergantung pada penggunaannya. Apakah ditinjau dari penampilan atau ditinjau dari fungsi. Kalau karbonasi di Indonesia kebanyakan menggunakan botol plastik karena kebutuhan distribusi dan juga cost atau biaya produksi. Kalau alkohol mungkin kebanyakan dari botol kaca karena nanti mampu mempengaruhi rasa. Jadi kembali lagi terkait dengan uh, fungsi dan juga kebutuhannya seperti itu Mas Ibu. Terima kasih. Melanjut pertanyaan yang kedua, izin menjawab. Menurut kelompok kami, di pertanyaannya, apakah kemasan kaca lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik PET? Sebenarnya secara umum, kemasan kaca dianggap lebih ramah lingkungan karena dapat didaur ulang tanpa kehilangan kualitas dan tidak menghilangkan dan tidak menghasilkan mikroplastik yang akan mencemari lingkungan. Namun, produksi kaca itu sendiri membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan plastik sehingga jejak karbonnya itu bisa lebih tinggi. Terutama jika proses daur ulang tidak efisien dan atau jarak distribusinya juga jauh. Dengan begitu kan berat kacanya juga lebih tinggi. Begitu. Apa sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.